Kalau kita berbicara tentang lepaskan pengakuan, apa sih yang dimaksud dengan pengakuan? Contoh kecilnya, kita ngerasa mengakui apa sehingga itu menjadi pengakuan. Kita merasa seperti apa sih sehingga dikatakan kita pengakuan. Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita bilang. Oh, ini hasil gua. Ya mungkin itu termasuk daripada pengakuan. Terlepas dari kita punya handphone, kita punya barang, kita punya apapun bentuknya itu punya kita, kata kita kan. Bahkan terlebih lagi kita punya keluarga. Sampai pada level itu ketika keluarga dipinta, diambil sama yang punyanya, lepas pengakuan bahwa ini punya gua. Kan bertahap. Setelah belajarnya kita bertahap sehingga akhirnya kita akan merasakan pada level yang luar biasa. Kita harus melepaskan sesuatu yang rasanya ini kita rasakan adalah punyanya kita. Ya kan? Itu levelnya. Kalau timbang 1000, 2000 hilang kita masih ngerasa galau, levelnya masih kecil banget kan. 2000 lah. Banyak kan pernah gue cerita tentang ketika gue dapat duit tinggal 100.000. Ya kan? Duit tinggal punya 100.000, kemudian ada yang datang pinjam. Terlepas daripada kepengakuan, minimal sadar. Sadar dulu bahwa kenapa sih orang ini datang sementara ini duit tinggal begini-begininya. Tinggal segitu-gitunya. Kalau kita bilang, wah nggak ada. Sorry gue lagi nggak punya. Ya kan? Terus kita kemarin belajar apa? Disitulah pada saat kita ngeh kalau di situ kita sedang praktek. Iya, kalimatnya sederhana kemarin yang gue pakai bahwa oh ternyata kenapa duit 100.000 ini belum dipakai buat jajan, belum dipakai buat beli A, B, C, D. Oh ternyata duit ini didiamkan sama Tuhan memang disiapkan untuk si A. Sehingga akhirnya oh iya ya dia punya dia. Dititipkan melalui gua belokin ke si A. Memang gak awal dibilang awalnya sih, ya kita pernah belajar pura-pura. Nah itu yang selalu gue pakai juga. Ketika ada berat rasa di hati, pura-pura dah. Urusan nomor 19, apakah nanti itu akan bernilai jadi suatu kebaikan ataupun tidak, bernilai pahala ataupun tidak, itu nomor 19. Karena yang diajarkan sama ibu juga apa, bahwa kita sedang belajar untuk ke arah sana. Ya kan? Pura-pura. Sehingga terlepas. Dan itu termasuk praktek. Ya kita sering lah seperti itu. Atau mungkin ketika kita sedang mengerjakan sesuatu rasanya susah ya, mentok, sulit. Gak ketemu nih caranya gimana. Apa? Karena kita terlalu mengandalkan kemampuan daripada diri kita sendiri. Ketika kita mundur tadi, diskusi sama orang lain, merasa kita tadi emang tidak tahu tentang itu, kita gak gengsi, kita nanya sama orang lain, kita pun sedang praktek. Praktek apa? Bahwa saya tidak mampu. Ini sulit karena kemampuan saya tadi. Artinya dikembalikan bahwa ketika kita mundur sejenak, biarkan kemampuan Tuhan yang berperan. Dalam segi kerjaan seperti itu pun kita sedang praktek. Artinya bukan ujuk-ujuk kita seperti yang diceritakan sama teman-teman Wana Wisata kemarin, harus keluar dulu, mau punya rencana besar dulu. Bukan semata-mata untuk ke arah sana dulu, karena kita levelnya masih sederhana. Levelnya masih yang kecil-kecil dulu. Tinggal pertanyaannya, apakah ngeh atau enggak? Peka atau enggak bahwa pada saat itu kita sedang praktek. Tadi kan teman-teman cerita, nggak ngerti kalau itu titik nol apa bukan. Pas ditanya siapa yang sudah mulai praktek, siapa yang sudah praktek, baru muncul. Kalau ditanya paham atau enggak, yang paham enggak, yang enggak paham enggak juga.
titik nol tadi. Ya, di tengah-tengah. Nggak ngerti dualisme. Ya, luar biasa. Arti tingkat pemahamannya udah sampai ke situ. Gue pun belum sampai. Ya, itu bukan titik nol, itu zona bingung namanya. Tapi tipis lah. Artinya kita semua pernah ngalamin itu. Ketika kita dihadapkan dalam satu kerjaan yang bentrok, yang menyebabkan hati kita rasanya kesel. Ya kan? Ya Bu, pernah kesel? Sering? Enggak sering, cuma pernah ya. Tiap hari berapa kali keselnya? Kadang enggak, kadang iya. Bolong-bolong berarti. Ya, pernah kesel? Kenapa kesel? Kenapa kesel? Kenapa kesel? Ya itu anggaplah tidak ada penerimaan. Kenapa pada saat seperti apa? Misalkan contoh si Rija kesel nih. Kenapa aja? Hah? Kenapa? Contoh misalkan udah ngerjain nyeken-nyeken begini diomelin Kak Butet gitu. Ya, nggak apa-apa jujur aja. Kenapa? Kenapa? Misalkan contoh pada saat dalam kerjaan itu ngerasa ih kesel gitu. Rasa jengkel ya. Iya kenapa jengkelnya? Contoh. Contoh kalau misalnya lihat prinan atau yang dianggurin gitu bang, nggak ada yang mau ngaku gitu. Ini ngeprint siapa ini? Karena Oh. yang ngeprint itu banyak kan. Itu yang bikin kesel bang. Hei, hei, siapa itu? Siapa? Kesel jadinya. Ya kadang Rasanya ditanya. terus si Rija menyikapinya seperti apa? Ya kadang teriak-teriak ini printan siapa gitu, nggak tanggung jawab gitu, ngeprint tapi dibiarin. Heeh. Itu jahat-jahat kertas namanya. Terus didiemin aja. Enggak lah, ditunjukin pada orang yang ngeprint gitu. Heeh. Ketahuan akhirnya. Artinya setiap hari kita itu pasti ada momen di mana akan apa ya? Terjadinya itu kayak misalkan kita gondok tadi dongkol, kesel ada. Cuma pada tingkatan itu kitanya sadar nggak? Biasanya kan kita mau marah aja itu kadang-kadang nggak ngeh kalau bawaannya udah emosi aja ketika setelah selesai marah-marah, selesai ngomelin orang, setelahnya baru ngeh, oh iya gue tadi marah, gue tadi kesel sama dia, sewot dan segala macam. Setelahnya, ya kan? Umumnya seperti itu, di awal-awal dulu kita seperti itu. Tiba-tiba langsung marah aja kan, tapi setelahnya sadar bahwa tadi marah. Akhirnya maaf-maafan, kan gitu. Di level selanjutnya sebelum keluar marahnya, kita sempat sadar dulu. Ya kan? Sempat sadar. Tadi ketika dalam kejadian seperti yang Rija sebutin tadi, ada rasanya kita sadar ada rasa kesel itu muncul. Berasa sebelum keucap, sebelum ngedumel. Ya, sebelum gondok dulu. Rasa keselnya tuh ketahuan. Nah, kita menyadari itu pun minimal seperti itu, ada level yang naik. Artinya kita sedang mempraktekkan, sedang menjalankan titik nol tadi. Ya kan? Sampai pada saat ketika kita bisa menyikapinya. Ada rasa kesal muncul, kemudian menyikapi rasa kesal itu seperti apa. Nah ini akan terus bertahap, terus berkelanjutan sehingga nggak ada yang namanya kesel. Kesel mah ada, cuma karena kita sudah tidak terlalu memperdulikan, mungkin udah lupa sama kesel, dia tetap ada. Dia tetap ada. Tapi mungkin kita tidak terlalu merespon rasa kesel itu sehingga nggak ada yang ngeselin kelihatannya kan gitu. Sampai pada titik itu kita pun akan naik terus levelnya. Sampai ya apa sih? Apa sih kesel? Ngapain sih mesti sewot? Timbang dibilangin seperti itu, ya emang gua apa? Ya, kan seperti itu. Akhirnya akan ke arah sana. Ya karena kita belajar dari yang keseharian yang kita lakukan tadi.